Sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur alladzi nuran min nurik wa izan min izik wa nasran min nasrik wa baha min bahaik wa qudratan min qudratik wa ata'an min ata'ik wa ikhrasatan min ikhrasatik wa tayyidan min tayyidik wa quwatan min quwatik wa sihatan min sihatik wa ilman min ilmik wa ridha min ridhaik wa mahabbatan min mahabbatik wa rahmatan min rahmatik wa haqqan min haqqik. Allahumma ja'alna wa iyyahum ajma'in fi afiyatik wa salamatik wa izik wa gina wa yusrik wa sa'atik wa lutfik wa jami sitrik wa hafi hibdika wa kanafik wa ahdika wa dimmatik wa jiwarika wa iyadik wa amani min syarri di syarri min khalqik. Asyhadu an la ilaha illa antal malik la syarika lak la nidala kulla syai'in halikun ila wajhak lan tuta'u illa bi'idnik wa lan tu'sa illa bi'ilmik wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduka wa rasuluk khatmul anbiya'ik bifadlika wa ihsanik wa judik wa karamik wa natawassal wa natasyafa' bi ilaik idwa awjahu syafa'a ilaik wa nuqsimu bihi alaik idwa a'zamu man huwa uqsimu bihaqqihi alaik idwa aqrabul wasaili ilaik. Allahumma salli wa sallim ala da'i ilallah ala bashirah al-abdil khalis alladhi khasasathu al-khadwatul azimah bidrubatil kabirati sayyidina wa nabina wa habibina syabina ukrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman yajma'ani nusalli ala haqqaihima wa yadkhuluhima khadwatal itisal bidairatil wa'asyati lima syahidiha wal quwatin natiqati bi syawahidiha yadba'uha minat taslimi azkaha wa ta'umu barakatuha man lada bidhalikal jah min awliyaillahi wa asfiyah wa ala syiriki fi hubbil habibil wal mumalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama kita banyak-banyak mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan sehat, panjang umur,
dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Pertama-tama mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan memperbaiki hati kita, niat kita, nawaitu kita, agar Allah Ta'ala mencatat semua niat kita ini sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridhanya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, terutama dosa pada orang tua kita, keluarga kita, duriya-duriya kita, 4 turun ke atas, 4 turun ke bawah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, inayahnya, inabahnya, sampai kepada maghfirahnya kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan generasi yang akan datang bisa menggantikan yang tua-tua, yang mengikuti jejak-jejak salafun sholihin, orang-orang yang terdahulu yang benar-benar takwa kepada Allah Ta'ala dan selalu memeliharanya. Dan mudah-mudahan segala beban-beban kita, baik urusan dunia, agama, dan akhirat, ilmu dan amal, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan semua urusan-urusan itu dan dimudahkan jalan untuk menuju petunjuk-petunjuknya, dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Salawat serta salam pujian-pujian bagi baginda kita Nabi Muhammad SAW bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya tidaklah bisa dilupakan, kecuali kita terus lidah kita basah untuk berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di dunia maupun di akhirat, terutama di yaumul hisab, di mana hari perhitungannya sangat berat. Mudah-mudahan Rasulullah SAW akan menolong kita sekalian dan dikumpulkan bersama di dalam surganya. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita meneruskan pelajaran daripada surat Al-Isra, surat ke-17, juz 15, ayat 107, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa qaluhu ta'ala qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah dan bersujud. Kalau kalimat kata-kata awal itu kul, berarti ini perintah, tidak bisa ditunda. Ada perintah yang ditunda, ada perintah yang ditangguhkan, ada perintah yang mengajak. Tapi kalimat kul ini tidak bisa ditunda. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, nah itu mengajak. Tapi kalimat kul ini tidak bisa. Ini langsung perintah yang harus dilaksanakan. Karena kalau
ditunda berarti bukan perintah. Tapi perintah ada yang ditangguhkan, juga ada yang dikerjakan. Ada senggang waktu, ada yang langsung. Nah ini Rasulullah SAW kata-kata kul berarti ini langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perintah berimanlah. Jadi bukan perintah Islamlah, tidak. Sesudah Islam baru iman. Tapi bedanya perintah dahulu kala ini beriman dulu, baru masuk Islam. Di tauhid iman dulu kepada Allah dan Rasulnya, baru bersyahadat. Kalau kita sekarang bersyahadat baru mencari iman. Ada orang sembahyang, ada orang sujud, orang rukuk, tapi tidak tahu rukuk dan sujudnya karena keturunan. Jadi sembahyang keturunan sama sembahyang dengan pengertian itu beda. Karena kalau sholat beribadat ini dengan iman, itu pasti berubah akhlak dan tabiatnya. Tapi kalau itu orang rukuk dan sujud tapi tidak berubah nasibnya, takdirnya, ini berarti belum sholat. Karena yang bisa berubah nasib dan takdir berkat ketundukannya kepada Rabbul Alamin. Maka kalimat ini sangat indah sekali. Bagaimana Allah Ta'ala perintahkan berimanlah kepada Al-Quran. Berarti sesudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, baru Al-Quran. Ini perintah untuk meyakini, percaya bahwa kitabullah Al-Quran adalah gudang-gudangnya petunjuknya. Nah, ini kalau tidak mengikuti dan mentaati yang namanya Al-Quran, berarti masih belum sempurna imannya. Dan ini perintah tegas. Yang mana perintah beriman kepada Al-Quran atau sama sekali tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi dua pilihan. Nah, konsekuensinya beriman dengan Al-Quran berarti dia mentaatinya, mempelajarinya, mendalaminya, menghayatinya, mengkajinya, bukan hanya membacanya. Kata-kata membaca dalam bentuk membaca berarti tulisan, tapi kalimat kata-kata membaca berarti dia membaca alam semesta, bukan membaca ayatnya. Orang banyak ayatnya tetapi tidak bisa membaca pada alam semesta. Apa alam semesta? Ukurannya tafakkurnya. Kelemahan pada tafakkurnya berarti belum bisa membaca dirinya. Ini bisa orang membaca dirinya karena dia bisa membaca alam semesta, tapi manusia tidak bisa membaca dirinya sebab belum mengetahui kekuasaan dan kebesaran Allah.
Kalau sudah terlepas dari dirinya dan alam semesta, berarti dia selalu membaca orang lain. Artinya selalu suka mencari kesalahan orang lain. Nah, tapi tidak mengenal dirinya. Bahkan sama sekali dia tidak tahu kalau dia itu berjalan kemana, duduk kemana, memandang siapa, dan dilihat siapa. Dia tidak merasakan di situ orang yang jauh dari Allah. Bertambah amal ibadahnya, bertambah amalnya seperti gunung, tetapi kosong karena tidak mengetahui amalnya, karena tidak mengenal dirinya. Ini kata-kata membaca. Bahkan orang merasa aman dengan apa yang dibaca. Jadi kalau membaca tulisan berarti belum membaca dari sekian apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka kata-kata kalimat satu contoh, berzikir kepada Allah. Arti zikir mengingat, bukan membaca. Kalau dia berzikir lupa Allah, tidak mengingat Allah, itu namanya bukan zikir, tetapi lidahnya saja yang bicara itu. Karena yang disebut berzikir mengingat Allah, bukan lisannya. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, berlakulah iman ini diletakkan percaya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang percaya itu? Dia mengetahui betul-betul kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau hanya membaca dan berzikir cuman lidahnya, pikirannya mati dan hatinya mati, berarti bukan berzikir. Karena berzikir memfungsikan dari semua tiga bagian, yang mana pertama lidahnya, kemudian hatinya, kemudian pikirannya untuk bertafakur kepada Allah. Satu contoh lagi, ada orang baca istighfar, astagfirullahaladzim, tetapi dia tidak mengingat itu dosa. Apakah itu istighfar? Kemudian yang ketiga, baca astagfirullahaladzim, pikirannya kemana waktu baca istighfar? Ini yang disebut berlaku kepada manusia yang bodoh dan jahil ini, diletakkan ilmunya, ilmu kalam, yaitu di lidahnya. Padahal ilmu dipahami di hatinya karena mengingat kepada Tuhannya. Nah, ini yang disampaikan, bahwa tidak usah beriman, berarti cukup dia meletakkan ucapan di lidahnya saja, tanpa merubah dan bereaksi kepada satu reaksi kepada apa yang dibacanya. Jadi taklid dan tasdik ini tidak berlaku lagi kepada orang-orang yang tidak beriman, karena hatinya seorang nifaq ini dimatikan oleh Allah karena tidak bisa mengingat Allah. Hati mengingat dunia, hati mengingat materi, hati ingat kesenangan, tapi lidahnya mengingat Allah. Mana mungkin lidah mengingat Allah? Yang mengingat Allah hati, dan hati ini gerakannya lembut, dan kelembutan ini tidak dirasakan oleh manusia, karena bangsa lembut itu juga adalah setan dan iblis membawa, menggiring manusia itu untuk merubah niatnya. Jadi niat itu bisa dirubah oleh iblis. Ini termasuk tidak beriman dengan Al-Quran walaupun membaca zikir, tapi sifat materi dari sifat apa yang ada perbendaharaan hati ini dia tidak mengetahui untuk mengingat. Ini yang disebut zikir ghafilin, yang dikarang oleh almarhum Kiai Hamid Pasuruan.
zikir yang lalai, mengingat dengan lalai. Bagaimana orang mengingat dengan lalai? Nah, maka dengan demikian tidak merubah sesuatu suasana di dalam jiwanya dan pikirannya, bahkan makin menonjol sifat apa? Bangga dirinya, sifat sombong pada dirinya, sifat angkuh pada dirinya, merasa dirinya sudah berzikir kepada Allah, merasa dirinya mampu untuk beramal kepada Allah, padahal bodoh. Ini yang cenderung kepada amal, cenderung kepada sesuatu yang dibacanya, makin menonjol. Orang yang melihat dia itu tertipu. Banyak orang memuji dia dan banyak menghormati dari gila pujian, maka jadi gila hormat, gila pengakuan, dan gila dengan keadaan yang dia sendiri tidak merasakan karena saking lembutnya iblis tadi yang sifatnya lutfiyah. Ini yang tidak dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau cenderung kepada amal, maka cenderunglah dia pada harta dan materi tujuannya. Kalau sudah berangkatnya ini materi, berangkatnya itu keinginan dunia, berangkatnya itu pada keinginan dan kesombongannya, sampai mati itu tidak akan bisa dirubah. Ini sampai mati. Berangkat dalam mengembangkan agama, berangkat kita untuk menyampaikan agama, tapi tujuan dunia sampai mati nas bahwa dia termasuk golongan orang nifaq. Ini jelas munafik. Karena qalbu munafik baitul mal, dikuasai dengan apa yang ada di dalam jiwanya, walaupun tampaknya sujud, tampaknya zikir, tampaknya beribadah, tetapi dia tidak tahu pencurinya. Dia dicuri dengan seorang pencuri. Makhluk pencuri adalah setan iblis untuk merubah hati ini tadi untuk kepentingan dunia. Sama sekali nggak ingat mati, dusta kalau dia ingat mati. Ini orang-orang hati yang disebut munafik ini disebutkan dalam Quran, bahasanya sama saja bagi Allah. Dia beriman atau tidak beriman, artinya tampaknya beriman tapi munafik, tampaknya tidak beriman ya munafik, sama. Ini dikerubuti sama orang-orang yang cinta pada dunia ini. Jadi nggak ada asar nggak ada, sir nggak ada, bekas nggak ada. Jadi ngaji nggak ada bekasnya, sir nggak ada. Ibadatnya nggak ada bekas, mukanya nggak ada bekas, wajahnya nggak ada bekas, duduknya nggak ada bekas, tapi aman, merasa aman, padahal kosong. Ini orang yang rapuh. Tuh kayu kelihatannya utuh, tapi keropos dalamnya. Nabi mengatakan, saya sudah berilmu, saya sudah beramal, saya sudah ibadat. Padahal yang melihat, seorang guru tadi melihat nggak ada ibadat itu bekas ada. Maka tanyakan kepada orang soleh, sudahkah kita mampu untuk menjalankan ibadat tadi? Nah, demikian itulah didikan-didikan Allah Ta'ala kepada Rasul SAW, berangsur-angsur berturut-turut dengan memasukkan pelan-pelan Al-Quran satu ayat yang mana dibacakan pula alam semesta, dibacakan pula keadaannya, dibacakan pula sifatnya, dibacakan juga keadaannya, dibacakan juga oleh Allah Ta'ala. Ini fungsinya, fadilahnya, sampai kemampuannya, sampai terakhir adalah mukjizatnya. Dari satu ayat. Maka berlaku Al-Quran ini sampai 23 tahun karena proses dari satu ayat ini pengenalan diri kepada Allah, pengenalan diri kepada alam semesta, pengenalan diri kepada apa yang diciptakannya dan siapa yang menciptakannya.
dan apa kejadiannya. Seperti itu orang mengaji tadi. Tapi bukan asal membaca yang tidak punya perasaan, membaca yang tidak ada penghayatan, membaca yang tidak tahu sopan, membaca yang tidak tahu diri bahwa itu adalah mukjizat. Ini sudah akhlak buruk di dalam pembacaan ayat-ayat Allah Ta'ala. Penghargaan dan kemuliaan penghormatan yang demikian tidak dimiliki bagi orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh pasti tidak akan tahu sampai mati. Kenapa orang mengamalkan Al-Quran? Kenapa orang baca Al-Quran tapi musibah? Kenapa? Kenapa dia selalu berpenyakitan? Kenapa dia musibah? Kenapa dia sempit rezekinya? Kenapa dia ini? Karena dia tidak tahu ketinggian daripada Al-Quran. Jadi dua pilihan. Ada yang membaca itu sifat menghinakan, ada yang membaca sifat memuliakan. Sifat menghinakan kalau dia membaca demi uang. Sifat membaca demi materi, demi mendapatkan kedudukan, dapat harta. Ini sifat penghinaan kepada Al-Quran. Tapi membaca dengan mengagungkan dan kemuliaan, apa artinya yang di dunia ini? Pasti siapa yang memperbaiki akhiratnya, dunia itu akan berhikmah kepadanya dan akan sujud kepada mereka yang takwa kepada Allah. Jadi gak susah orang beriman. Ini orang beriman udah ngaji 10 tahun, 20 tahun, bahkan utangnya makin besar, masalahnya masih besar, untuk dimakan susah, semua bermasalah. Ini sebab dia tidak mengetahui keadaan dan kedudukan dan apalagi sifat-sifatnya. Ini sangat memalukan. Maka dengan mengetahui Al-Quran ini berarti membaca, dia tahu bagaimana tata cara tilawah. Ya kan, kalau hukum tajwidnya bagaimana panjang pendeknya. Kalau sudah tahu, bukan selesai cuman begitu, tapi bagaimana penghayatannya. Dan tidak bisa orang megang Al-Quran hatinya untuk dunia, najis. Jadi kalau megang Al-Quran hatinya untuk dunia itu najis, megang itu. Walaupun wudhu 10 kali menurut pandangan ahli sufi. Saya baca ini supaya kaya, saya baca ini saya dapat rezeki, duit. Haram sudah. Kalau melihat secara pandangan ilmu. Kalau untuk amal, niatnya bagaimana saya kaya, niatnya bagaimana saya punya kedudukan, bagaimana saya punya pangkat, sangat hina dan rendah. Kalau satu ayat hanya ditukar dengan seperti itu, ini tidak berlaku bagi orang-orang ahli tauhid. Bahkan dibacakan matanya terpejam, bukan menangis atau tersungkur dia melihat Al-Quran satu ayat. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab pun dalam riwayat dibacakan satu ayat tersungkur, jatuh pingsan. Bahkan orang dahulu melihat api saja di kompor sudah pingsan, karena bayangannya api itu bayangkan dia kalau neraka jahanam. Begitu ketakutannya kepada hal-hal yang demikian tidak dirasakan lagi bagi orang-orang yang sekarang, karena hatinya sudah keropos dan kering, kecuali diisi dengan kebodohan-kebodohan yang tidak paham sama sekali tentang Al-Quran. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula.
Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Jadi orang yang mengetahui pasti tahu Allah tidak akan membiarkan dan Allah pasti membalas. Orang bodoh tanya, dia sujud, dia rukuk, enggak dibalas, senang saja dia. Tapi kalau orang berilmu 2 rakaat dia sujud, orang bodoh 1000 rakaat 1000 tahun. Orang berilmu cuma 2 rakaat, dia tahu Tuhannya, dia mengenal Tuhannya, dia tahu permintaannya, dia tahu apa maksudnya, lebih utama daripada orang yang awam sembahyang 1000 rakaat 1000 tahun nggak dapat apa-apa, cuman capek. Yakin nggak ada, ya, olahraganya makin kuat, tetapi kosong nilainya karena tidak ada keyakinan lagi. Kalau keyakinan sudah tidak dimilikinya, berarti sudah kebodohan yang ada. Ini yang disebut ibadah bodoh. Tuh kamu lihat, kalau orang yang ngambil lumpur siang malam, ngambil pasir, masukkan dia ke atas perahu, badannya kotor, semua kotor, gajinya cuma 50.000. Dengan perintah 1 jam, hasilnya 5 miliar. Orang pandai mengerti, orang bodoh tidak mengerti. Sama-sama 1 jam bekerjanya, yang satu pakai ilmu, yang satu pakai tenaga, nggak perlu mikir. Ada yang ngaji nggak perlu mikir, yang penting sembahyang, yang penting saya selawat, yang penting saya zikir, yang penting saya datang. Ini orang bodoh. Bahkan dia berani menguranginya, bahkan berani mengurangi kebaikannya karena bodoh. Ukurannya tenaga. Kalau dia datang capek, pulang capek, kerja capek, bukan pikiran yang capek. Begitu. Dia tidak tahu nilainya. Andai kata tahu nilainya, 1 jam itu sangat berharga dan sangat utama dan diutamakan. Sedangkan orang yang bodoh tadi mengukur tenaga. Saya capek, datang ngantuk, pulang tidur, makan kenyang. Itu orang kuli. Nggak usah mikir, yang penting saya baca. Nggak dapat apa-apa, nggak masalah, yang penting saya melaksanakan. Ini sudah gugur dari segala niatnya. Maka lebih utama dan condong kepada urusan dunia, lebih condong pada urusan materi daripada yang sebenarnya. Itulah orang-orang yang belum mengetahui mujizat, belum mengetahui keadaan dan sifat daripada ayat itu. Lebih utama dia daripada yang dipentingkan daripada kepentingan. Maka tidak berlaku seperti itu untuk memahami ilmu tafsir atau memahami ayat-ayat itu, karena tidak sampai alam pikiran dan akalnya kepada jiwanya untuk turun kepada rohnya, tetapi cukup pada akalnya bahwa Al-Quran adalah bacaan biasa. Nah, kalau yang mengetahui tadi, bahwa orang-orang yang mengetahui dari Al-Quran tersebut pasti akan menyungkurkan tubuhnya, wajahnya, dan sujudnya penuh dengan pemahaman. Bukan sujud ketepuk seperti olahraga. Saya sujud bagaimana, saya rukuk bagaimana, saya berdiri bagaimana, saya berjumpa dengan siapa dan minta kepada siapa, dia tahu sujudnya untuk siapa.
Ini berarti mengetahui kesucian maha sucinya Allah. Wa yakhiruna li adqani yabkuna wa yaziduhum usu'an, dan mereka menyungkurkan wajahnya sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Nah, itu orang sujud. Jadi kalau sudah puncaknya dosa, pas saat nyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tes, netes yang namanya air mata, ini khusyuk tanpa ada permintaan terhadap dunia, tanpa mengingatkan jabatan, tanpa mengingatkan keadaannya, tanpa mengingat ini, mengingat itu tidak. Kenikmatannya di dalam sujudnya seakan-akan Allah berhadapan dengannya. Ini yang dapat pengasihan dari Allah, yang dapat pertolongan dari Allah, yang dapat rahmat dari Allah, yang mendapat didikan langsung dari Allah. Bukan karena nasibnya, bukan karena rezekinya, bukan karena ini, itu dan lainnya, kecuali dia menyebut atas kesucian dan kebesaran Allah Ta'ala, yang dia merasa hamba budak yang paling hina dan rendah, yang penuh dengan dosa-dosa. Ini sujudnya, pengakuannya. Bukan ya Allah nasib saya begini, nasib saya begini, nasib saya begini. Ya Allah mudah-mudahan saya ini dijadikan kiai, dijadikan wali, jadikan ustadz, jadikan orang ini. Apa itu? Enggak ada itu. Yang ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, sungguh kami ini sangat zalim. Mudah ngaku zalim enggak, ngaku berdosa enggak, tapi mintanya nggak masuk akal, gitu. Iya kan? Masuknya keinginannya dunianya makin kuat, cita-citanya nggak tercapai, hidupnya terus susah, dan terus jadi orang melarat. Yang keempat, ngelamun, andai kata, menghayal. Nggak ada orang cinta dunia sukses, nggak ada. Tambah hina ya, dimulia-muliakan dirinya, diagung-agungkan dirinya, akhirnya berhenti jadi dukun. Itu aja. Paham enggak? Ya paling lumayan jadi paranormal. Ditanya nggak tahu, apa-apa nggak tahu, malu dipanggil ustadz, ditanya ini ngawur jawabannya. Karena malu udah dipanggil ustaz. Tuh, akhirnya seperti itu. Bukan khusyuk, tetapi belakrak, tambah gak karu-karuan. Kulit Allah awid ar-Rahman ayyaman tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi sholatika wala tuhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Shadaqallahul azim. Nah, ini kembali kul lagi, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama terbaik atau asmaul husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah
antara kedua itu, artinya makmum mendengar. Terlalu bisik-bisik, nggak ngerti ini Fatihah apa sudah selesai apa enggak. Terlalu keras, angkuh. Terlalu rendah, males. Sedang. Jadi wasilah dengan ayamatat unafalu al-husna. Jadi perantara dengan takwa, artinya berdoa, berseru kepada Allah Ta'ala lewat asmaul husna. Dibaca ya kafi, ya mugni, ya fatah, ya razak. Agnini ya Allah, beri kekayaan padaku. Lewat asmaul husna. Ya kan? Ya Hayyu ya Qayyum. Nama Allah kan? Birahmatika astaghiitsu, dengan rahmat Engkau tolong aku ya Allah. Kan jelas pakai apa? Asmaul husna. Nah, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Nah, nama lagi. Di antara doa-doa tadi diselipkan nama Allah, nama asmaul husna. Di situ menandakan melalui dengan nama-nama pilihan-pilihan apa yang disukai oleh manusia, yang terkait, yang berhubungan. Kalau nuntut ilmu kan ada ya Fatah ya Alimu, ya Hadi ya Alimu, ya Khabir ya Mubin, ya Rabb. Jadi semua dengan perantaran-perantaran nama Allah, berarti tidak meninggalkan Allah karena beriman sesuatu yang dapat apapun dari itu semua dari Allah. Maka dibaca ya Fatahu ya Razak. Nah, beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak minta. Nabi Ibrahim saat mau dibakar sama Raja Namrud, sudah keliling namanya api ini, mau dibakar di sulut. Ini malaikat di langit itu ribut, ditunggu-tunggu. Nabi Ibrahim gak berdoa, tidak minta tolong. Ini malaikat akhirnya menyeru semua, lapor kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ini salah satu hambamu, nabimu, Khalilullah, pilihanmu. Sampai saat ini aku tidak mendengar suara jeritan atau suara pertolongan, dan aku menunggu setiap detiknya, setiap nafasnya agar aku melaporkan kepada Engkau sehingga dia mendapatkan pertolongan, sehingga terbebas dari api. Tidak sama sekali. Maka cukup mengatakan Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup aku bersandar kepada Allah, cukup aku yang mewakili Allah. Selesai. Tidak menyebut minta tolong, tidak. Ni'mal maula, dengan segala apa yang keadaannya maula kepada Allah kembali. Wa ni'man nasir, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Tapi tidak minta, cuman hasbiyallah, cukup aku bersandar pada Allah. Selesai. Tuh Nabi Ibrahim. Maka dengan demikian api waktu membakarmu habis, mau terbakar. Tidak ada yang paling berat tugas di samping malaikat Jibril alaihissalam ini. Yang pertama
adalah menolong Nabi Ibrahim dari sengatan api. Bayangkan sampai terengah-engah yang dari aras turun malaikat Jibril untuk menolong Nabi Ibrahim karena mendadak. Yang kedua, menolong putranya juga, jadi bapak anak ini yang menjadi perhatian, menjadi Khalilullah ini, Nabi Ismail, saat mau disembelih untuk menggantikan domba yang dari langit. Sudah nyentuh lehernya, digantikan lagi langsung dengan kambing. Ini kecepatan berapa? Bukan 10.000 kecepatan cahaya lagi. Malaikat Jibril alaihissalam turun untuk membantu. Yang tinggal sedetik saja sudah habis. Cukup hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doa dari Nabi Ibrahim. Al-Quran bukan doa daripada doa, tapi doa Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dinukil kenapa seseorang yang susah, sedih, bingung tidak membaca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Minta tolong kepada siapa? Berharap kepada siapa? Tujuan kepada siapa? Tidak lain, bukan bapak ibu kita yang nolong, bukan guru kita yang nolong, bukan siapa yang nolong, tetapi Allah langsung yang menolong bersama malaikatnya. Itulah tujuannya berwasilah kepada Allah Ta'ala. Padahal di situ sudah masuk Al-Wakil, nama Allah, An-Nasir, nama Allah yang mewakilkan semuanya, An-Nasir yang berikan pertolongan kepadanya. Udah nama Allah. Jadi kalau ada kebingungan, kesedihan, ya, bingung oleh pikirannya, bingung nasibnya, bingung rezekinya, bingung keadaannya, bingung ekonominya, bingung macam-macam bingungnya, karena sama sekali memang tidak tahu Allah Ta'ala sudah berikan obat-obatnya di dalam Al-Quran itu sampai nama-namanya. Dia tidak mengambil rumus-rumus di Al-Quran itu, mengambil dalil-dalil Al-Quran itu. Maka dengan demikian itu sudah jelas sampai menangis dan bertambah khusyuk saat dia mengenal Tuhannya, saat mengenal arti sujudnya, saat mengenal arti rukuknya, saat mengenal dia kepada pembelaan Allah kepadanya, dan mengetahui sampai kemurahannya. Dan pasti janji Allah akan memenuhi. Enggak ada orang yang beriman stres, bingung, sumpah, enggak ada. Mau sedekah besar, mau keluarin harta besar, enggak ada. Yang pas-pasan enggak ada. Bukan orang beriman. Yakin, berani, mampu, los, karena percaya dengan Tuhannya. Bukan banyak pertimbangan dan banyak perhitungan dalam arti itu. Itu orang bodoh yang tidak tahu Tuhannya itu. Maka di antara sholat tadi merendahkan, dan jangan terlalu rendah dan jangan terlalu keras di antaranya. Yakin dengan suaranya didengar Allah, didengar manusia. Maka kalau baca maulid bisu, ya bisa dan malaikat, nggak boleh. Itu terlalu merendahkan, terlalu teriak. Jadi kalau baca salawat nggak boleh, jadi kebatinan. Itu yang saya sesalkan, itu pengajian di sini yang 4, untung ada mic 5 itu yang bunyi, kalau enggak ya kelihatan hancur semua yang baca itu. Diem, bisu, memang bodoh, atau memang nggak bisa baca, atau memang nggak tahu, itu beda. Sudah tahu bawa kitab, bawa ini, tetapi nggak jalankan, diam kayak kebatinan. Kalau dulu saya hantam pakai kepruk, pakai tongkat dulu.
makanya maaf saya tidak mau turun lagi Selasa dan Minggu. Bukan ahlinya memang orang berselawat itu. Kita tidak mau membaca yang sekiranya tidak menarik ya, apalagi yang diundang Nabi besar Muhammad SAW ya. Kalau saya dulu begitu, makanya dulu saya punya majelis, saya bubarkan hall, tidak ada lagi. Loh, saya tidak tergantung sama murid, saya tidak tergantung sama manusia. Tahun 98 saya nggak pernah bikin hall lagi, cuman 10 orang murid saya, yang 400-600 habis. Saya nggak peduli, saya tutup. Kenapa? Buat apa ngumpulin sampah? Tuh orang-orang alim tuh mengetahui buat apa ngumpulin hura-hura, mending dia mencari ibadah sendirinya dan menyampaikan siapa yang mau. Bukan hura-hura dan rame-rame, tapi tidak berguna, untuk action saja. Agama bukan untuk action, tapi agama untuk munajat kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Ada orang bikin pengajian dapat laknat Allah, ada orang baca dapat laknat Allah, azab Allah. Duh, karena dia main-main dengan mukjizat itu. Sesuatu yang berharga dibuat main-main, berarti kurang ajar, kan begitu. Ini akhir zaman ini. Terakhir, wa qulil alhamdulillahi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyun minadh-dhulli wa kabiru takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu, dan kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Ya. Jadi kalau orang mengucap alhamdulillah berarti bersyukur. Lah kalau bersyukur orang awam apa? Makan enak, dapat rezeki duit, alhamdulillah. Walaupun gak sembahyang, alhamdulillah. Itu orang awam. Bajunya baru, istrinya baru, rumahnya baru, hartanya baru, alhamdulillah. Walaupun nggak bisa baca, walaupun nggak bisa berdoa, walaupun nggak ngerti apa-apa, alhamdulillah katanya. Bangkrut nanti akhirat. Doa selamat nggak apa, doa wasilah nggak apa, tawasul nggak apa. Duit banyak, alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang rugi. Kata guru saya tidak bangga murid saya jadi presiden, saya tidak bangga murid saya jadi pengusaha, direktur dan pengusaha ini, tidak bangga saya. Tapi saya bangga saya punya murid walaupun ngajar alibata sajim hakok, kecil di dunia tapi besar di akhirat. Kata guru itu. Ini ngajar juga enggak, jadi pejabat juga enggak, jadi caleg juga enggak jadi, pengusaha nanggung juga. Mau jadi apa manusia seperti itu? Apa yang dimilikinya? Modelnya kayak orang yang beriman, tapi nggak beriman, nggak mau belajar. Dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Artinya sekutu dalam kerajaannya tidak perlu Allah Ta'ala itu memiliki yang lainnya, cukup baginya sudah, kita yang butuh. Nah, kalau sifat itu diberikan pada manusia akad, sifat itu ada yang gak butuh sama manusia. Sifat Allah sudah masuk.
bukan ngaku Allah, sifat Allah ada. Tidak dibutuhkan seorang alim tadi bisa hidup, dibutuhkan orang banyak tidak mengurangi kerajaannya, tidak sedekah, tidak disumbang dia bisa hidup. Gitu orang alim itu. Bukan nunggu undangan, bukan nunggu orang memberi uang. Ya kan begitu. Itu namanya orang alillah. Allah Ta'ala sudah menjamin bagi orang-orang yang disebut takwa kepada Allah diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu. Artinya tidak butuh sekutu dan tidak perlu penolong dari kehinaan. Buat apa? Nah, kalau sifat Allah sudah ada, cukup Allah yang menolong dia. Nasrun minallah wa fadlan minallah. Keutamaan dari Allah, pertolongan dari Allah. Mana yang susah, mana yang sulit. Oh, kalau sudah mantap iman takwa kepada Allah, Al-Quran pegangan dan hadis pegangannya, nggak ada sanksi lagi, nggak perlu takut lagi dalam hidup ini. Paham? Karena dia tahu siapa yang diagungkan, siapa yang dimuliakan, siapa yang dihebatkan. Dia tahu yang maha agung. Nah itu Azim, Azam nama Allah Ta'ala. Jadi di situ kalau orang tahu, nggak perlu kita diundang. Mau kasih berapa kamu? Kamu ngukur berapa sama saya? Bingung orang bayar sama saya. Kamu masih target, ada limit. Allah tidak ada limit. Begitu. Kalau kita ngukur orang, ini pasarannya sekian, ini pasar sekian, masih bisa diukur pasaran. Berarti memang itu ahli dunia, wong tahu pasarannya. Paham? Mau apa? Ngasih saya. Untuk apa ini? Saya ngaji bukan cari uang. Nah, begitu. Harus jujur dari hati dan mulut itu. Jadi bukan kita niat cari uang, nggak kerja aja kamu, ngapain? Seperti itu. Nah, ini berangkatnya itu. Kalau hati ini sudah menginginkan materi dan harta sampai kiamat, nggak bisa dirubah. Mukanya itu kelihatan, orang materi itu enggak. Tuh sembahyang untuk materi, sembahyangnya untuk kerjaan, sembahyang untuk ini, bukan untuk Allah. Kebaca semua sama wali-walinya itu, tapi nggak boleh diucapkan. Nah, maka seagung-agungnya yang diagungkan adalah Allah Ta'ala. Niscaya Allah Ta'ala akan menolong dia tanpa batas dan tidak terbatas. Maka dengan demikian jelas Allah Ta'ala Maha Pemurah yang tidak ada bandingannya dan tidak bisa dibandingkannya dengan segala sesuatu. Maka hargailah dirimu sehingga kamu menghargai ayat-ayat Allah, sehingga merasakan di dalam jiwa dan batinmu, merasakan dalam pikiranmu, merasakan dalam hidupmu. Niscaya keluargamu akan terang benderang, karena Al-Quran itu membawa cahaya terang benderang. Dan siapa yang baca Al-Quran tapi gelap gulita karena dia tidak tahu terangnya dari mukjizat itu, maka celakalah orang-orang yang tidak tahu dengan kitabullah Al-Quran, dan butalah mereka saat dia masuk di dalam nerakanya dalam kebutaan, pada hari kiamat dalam kebutaan, karena tidak paham dengan Al-Quran dan tidak mengerti dengan Al-Quran. Pasti buta dan kebingungan pada saat di mahsyar, karena
dulu dia buta dengan aksara, buta dengan ayat-ayatnya, buta dengan segala apa yang di dalamnya, membaca tidak mengerti makna, membaca tidak mengerti arti, membaca yang tidak tahu maksud, membaca tidak tahu pertolongannya, membaca tidak tahu fadilahnya, membaca tidak tahu mujizatnya, membaca tidak tahu keagungannya, maka dia akan buta dan serendah-rendahnya nanti pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.